Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bil qabul bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah. Para bapak ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian setiap yaumul Jum'ah yang biasanya diasuh oleh beliau Kiai Haji Zainul Fadli. Sekarang beliau tidak bisa hadir karena berhalangan syar'i, tindak ke Jogja, sehingga Kemis pada malam hari ini kita membahas kajian Tibyan fi Hamalatil Quran karangan Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i, bab tentang khususnya etika tata krama orang baca Al-Quran. Para bapak dan ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kami membahas, sedikit kami setir khususnya para jamaah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Masjid Sabilillah, dimohon biasanya kan untuk tertib berjamaah. Biasanya imam itu mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Lurus rapat shaf di depan itu diisi terlebih dahulu. Ini saya lihat mesti kami ketahui, jadi berdiri seenaknya, harus tertib. Di depan itu diisi terlebih dahulu full, baru di tengah shaf berikutnya. Jangan ada yang mencar sana mencar sini. Jadi enak di sini aja. Bukan karena enak-enaknya tempat duduk itu, tetapi adalah tertibnya kita sholat berjamaah. Rugi nanti, bolong-bolong sana sono mencar-mencar, yang tidak dapat manfaatnya sholat berjamaah, putus. Tidak ada kesempurnaan dalam berjamaah, sama dengan munfarid sholat sendirian. Makanya kami biasanya sholat subuh, kami pas ngimami senantiasa agak tegas sedikit saya. Mulai awal hanya saya biasakan bahwa ternyata saya lihat-lihat kok kurang tertib ya. Padahal Islam itu mengajar kita ini budaya disiplin, budaya tertib, budaya tepat waktu. Itu ya. Jadi para jamaah mungkin banyak faktor memang tidak ngerti. Yang kedua, ngerti memang disengaja atau pura-pura tidak ngerti. Lah ini, jadi tolong para jamaah kalau sholat tertib dulu, shop di depan diisi dulu, jangan menunggu dulu gini. Wis aku tak nimburi ae. Bukan begitu. Kita memburu kesempurnaan syariatnya kita dalam berjamaah. Jadi ketahuan. Nanti suatu saat kami nanti akan usahakan ada petugas-petugas nanti yang ngatur soft. Nanti yang duduk seenaknya langsung
langsung disuruh ke depan. Ya begitu. Insyaallah doakan saja kami, insyaallah kami selaku pengurus takmir ingin menertibkan ya berjamaah ya, supaya niat berjamaahnya dapat semuanya. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita membahas kitab Tibyan halaman 82. Faslun fi raf'is sauti bil qiraah. Bab tentang menjelaskan raf'is sauti, mengeraskan suara dalam membaca Al-Qur'an. Ya napa hukume banterno swara? Nah, mangke kita pelajari pelan-pelan. Hadza faslun muhimun yambaghi ayya'tani bih. Ini bab yang perlu dan patut menjadikan perhatian bagi semuanya yang khususnya bisa membaca Al-Qur'an. Kata tiyang maca Qur'an tapi mboten ngerti tata kramane Al-Qur'an. Jadi akhlak itu nomor setunggal para bapak ibu. Mboten ilmune. Akhlak dulu dibentuk, wadahe baru diisi ilmu sae. Akhlake mboten sae dikai ilmu, lek pinter sombong. Nah niki sing bahaya. Akhlak dulu. Kanjeng Nabi mawon pertama dipanggil bukan dia sebagai nabi, bukan dia disebut namanya Muhammad. Pertama nabi niku saderenge nrimo wahyu dipanggil Al-Amin. Napa Al-Amin? Dapat dipercaya. Akhlaknya pun dados istiqomah, trademark jujur Kanjeng Nabi, akhlake. Lek akhlake sae dikai ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Mapan, pondasine mapan. Ngatos tiyange mboten ndangak-ndangak ngoten. Nah niki tata kramane khususnya membaca Al-Qur'an. Ini harus menjadikan khususnya para qori dan qoriah. Sing hobine pancene membaca Al-Qur'an. Para hafid dan hafidhah. Para penghafal-penghafal Qur'an. Dengan sendirinya memahami dan seharusnya sepatutnya memahami. Dan umumnya para jamaah yang sudah lancar membacanya harus memahami bab masalah ini. Tentang dikeraskannya suara dalam membaca Al-Qur'an. I'lam annahu ja'at ahadits katsiratun fis sahihi wa ghairihi. I'lam ketahuilah annahu sesungguhnya banyak sekali hadis-hadis fis sahih dalam hadis-hadis sahih yang membahas tentang suara keras dalam baca Al-Qur'an. Dalatun ala istihbabin. Bukti-bukti atau dalil-dalil ala istihbabi, disunahkannya raf'is sauti bil qiraah, mengeraskan suara dalam membaca Al-Qur'an. Kathah tiyang niku mboten ngerti. Kitab mawon tipis nggih. Tapi jarang orang ndengok atau mempelajari tentang tata kramanya orang baca Al-Qur'an. Sepele. Nah terbukti tadi para jamaah nanti cara ngatur soft seenaknya, ada yang di sana sebelah sana, ini belum penuh masih kosong, bentuk barisan sendiri, itu namanya tidak tertib. Padahal di dalam Islam itu sudah ada aturan tata tertibnya. Makanya para imam mesti mengingatkan ya. Apalagi membaca Al-Qur'an mboten sekedar maca tepak tajwide, fasohai tepat, tapi tata kramane nggih tepat. Tajwide sae, fasohai sae, akhlak dalam membaca Al-Qur'an juga bisa ngeterapkan. Nah, di saat mana saya harus membaca Quran dengan suara yang keras? Nah ini ada yang membaca Quran dikeraskan itu disunahkan. Wajaat atharun dalatun
Dan ada juga asar. Asar itu nasihatnya para sahabat. Dalatun yang menjadikan dalil atau bukti ala istihbabil ikhfa. Disunahkannya apa? Tidak mengeraskan, menyembunyikan dengan suara lirih. Berarti kesimpulannya apa? Ada dalilnya, kondisinya suara keras itu juga sunnah, tidak mengeraskan juga sunnah. Nanti penjelasannya setengah ini. Wa khafadhas saut wa sanadhkuru minha tarfan yasiran isyaratan ila asliha insyaallah ta'ala. Kemudian merendahkan volume suaranya, mengurangi. Pada saat mana keras itu sunnah, pada saat mana volume itu tidak usah keras-keras. Nah, ada aturan mainnya. Di mana aturan mainnya? Ya ikut ulama. Kalau kita ingin mengetahui tentang akhlak dalam baca Al-Quran, ya ikuti ulama. Mengikuti aturan ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena kita tidak ketemu Nabi Muhammad SAW, ya ikut ulama yang ahlinya. Dan insya Allah kami menyebutkan dari si pengarang sekilas sedikit yang akan memberikan isyarah, petunjuk sumber pangkalnya. Hukum-hukum itu diperbolehkan, disunahkan atau tidak disunahkan, insya Allah Ta'ala jika Allah mengendaki. Qala ngendikan berkata sinten niku Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu ulama besar Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairi, dan ulama-ulama lainnya minal ulama, dari kalangan ulama-ulama kebanyakan. Napa ngendikane Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Wa tariqul jam'u bainal akhbar wal asar al-mukhtalifata fi hadza. Metode, tariq, cara, jalan, ya, dari satu kumpulan membaca Al-Quran, kelompok-kelompok membaca Al-Quran, bainal akhbar, yang mana di hadis-hadis itu, di antara hadis-hadis, wal asar dan asar, al mukhtalifata fi hadza, ada sedikit perbedaan fi hadza dalam menanggapi, dalam membahas tentang suara dikeras membaca Al-Quran dan suara dipelankan. Bukan terjadi perbedaan, terjadi sedikit penjelasan-penjelasan, bermacam-macam penjelasan antara ikhbar hadisnya Nabi dengan asar. Tapi cara urut-urutan itu nggih, sing paling kokoh nggih, pertama kalamullah, yang kedua ikhbar hadis Nabi Muhammad SAW, ketiga asar, keempat kaul-kaul ulama sampai akhir zaman. Annal israra, sesungguhnya sak temeni orang yang membaca sirri, asror jamaknya dari sirri, membaca sirri, membaca tapi mboten keras-keras, sirri banter-banter, banter niki jahar ngeten, bismillahirrahmanirrahim niki jahar. Lek membaca sirri, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah niku sirri, alon-alon. Annal israra, niki pendapat Imam Ghazali, ab'adu minar riya, itu lebih menjauhkan dari riya. Riya niku lek cara Jawa ni senes riya-riya lender umbel niku senes. Riya niku dari kata ro'a yara, dicek didelok. Maca Quran di mboten dikeraskan supaya jauh dari hati ini sifat riya. Riya cek mboten didelok, dilihat oleh orang lain. Fahuwa afdol, itu lebih utama fi haqqin sebenarnya, man yakhafu dzalik, bagi orang yang memang takut dzalik itu apa? Riya.
Lek pancene manetian niku wedi riya. Aduh wedi aku ya apa ki ya. Nggih mboten usah banter-banter. Dan itu adalah lebih utama. Yang tahu itu riya mboten kan orang yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipelankan. Fa illam yakhfir riya. Kemudian jika dia tidak takut akan riya bil jahri, membaca dengan jahar, membaca dengan keras dan tidak takut riya, gak riya. Aku mek krana Allah tok. Yo, mau gak ono riya sama sekali. Tidak takut. Waraf is-saut, membaca dengan jahar dan mengeraskan suaranya. Fal jahru waraf us-sauti, maka membaca jahar, membaca dengan keras suaranya itu afdol, itu lebih utama. Lah, untuk membedakan takut dan tidaknya kan yang bersangkutan, para jamaah dan ibu yang dimuliakan Allah. Permasalahannya kan masalah hati. Karena di sini yang membahas adalah ulama terkenal Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pembahasannya itu para bapak terkenal dengan manajemen kolbunya. Itu Imam Al-Ghazali. Memanage hati ini ya napa caranya? Mengasah hati, latihan ikhlas ya napa? Nggih dilatih. 1 hari tidak ikhlas, besok 2 hari, sampai seminggu mboten sakit ikhlas. Nggih dilatih terus sampai atine niku krana Allah. Ngoten. Lek kepingin tiang niku berjuang riyadhah. Riyadhah niku perjuangan spiritual. Kalau memang nyata-nyata dia dengan membaca suara keras itu jahar, tidak jauh dari riya, ya afdolnya lebih utamanya dibaca dengan keras. Wali anna, mengapa? Mengapa? Li annal amala fihi aktar. Karena berbuat di dalamnya itu apa? Membaca suara pelan, membaca suara keras, aksar. Itu banyak manfaat dan maslahatnya. Terutama suara yang keras. Wali anna faidatahu, karena sesungguhnya suara yang keras faedahnya tata'adda ila ghairihi, yaitu menjaga atau memelihara atau mempersiapkan akan manfaat bagi orang lain. Itu faedahnya. Suara keras, misalnya saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau waca malih Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keras, ada 2 macam bacaan. Yang tadi pertama dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat kedua Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, wakaf berhenti. Yang kedua kok diwasolkan? Maksud diwasolkan itu diteruskan. Oh, kalau diteruskan Qul huwallahu ahadunillahus samad, domaten dijadikan doma 1, doma yang kedua 2 doma kan? Domanya 1 jadi doma tunggal, doma yang kedua jadi nun iswah menjadi Qul huwallahu ahadunillahu. Akhirnya ngertos tiang niku. Seandainya ada orang Jawa nggak ngerti, kan mesti bertanya. Ngapunten yang dibaca ini kok Qul huwallahu ahadunillahu samad, diterangkan. Lho kan nambah faedah niku maksudnya. Beda kalau dengan diam-diam. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih mboten ngertos. Napa mali-mali salat meneng-menengan gak wiritan meneng. Iku jenenge gak wawu. Mari salat kok mboten wiritan banter meneng. Nah, aku mboten wawu. Kok pahami Wahabi niku mantung wiritan mboten asal wiritan, mboten banter-banter, salamane mboten angsal. Itu termasuk rangkaian dari rukun tidak ada. Pun mboten bahas napa khilafiyah mboten. Pun bah balik niki wae. Terus faedahnya kathah dikeraskan. Tapi yang tadi yang disembunyikan tidak usah keras-keras,
itu kan ketakutan dari satu orang individu yang takut karena riya. Satu orang saja. Tapi kalau kita membaca keras, manfaatnya kepada banyak orang. Sing gak tahu ngaji semakin termotivasi untuk ngaji, semakin semangat datang ke masjid, semakin kepingin belajar ngaji. Nah, niku faedahnya. Karena suara keras. Coba jenengan salat teng Indonesia karo salat teng Mekah. Waduh lek subuh nggih masyaallah sing nate umroh mesti nangis. Kula niku nggih mesti lek subuh dados makmum teng mriku mesti nangis. Suarane kaya ngoten. Semangat seolah-olah ibadah ini semangat. Imami bacaan Al-Qur'an dikeraskan, suaranya bagus, hafid bacaannya sae. Nah, akhirnya termotivasi pulang ke Indonesia, koyo energi besar yang masuk dalam roh kula panjenengan sedaya. Lah niki manfaat dan faedahnya suara dikeraskan. Wan naf'u al-muta'addi, dan kemanfaatannya al-muta'addi dirasakannya afdol minal lazim, itu lebih utama secara umum. Nggih. Wali annahu yuqidu qalbul qari, dan dikeraskannya itu akan semakin menyadarkan qalbul qari, hatinya para pembaca Al-Qur'an. Qari niku wong sing maca Qur'an niku qari, lek wedok qari'ah. Kalau banyak perempuan qari'at, banyak orang laki-laki membacakan qari'un. Jadi hatinya qari itu semakin tersadarkan para pembaca. Aku tak kepingin memperbaiki bacaannya, aku kepingin ini kepingin. Nah, itu secara tidak langsung membaca Al-Quran dikeraskan, ini disunahkan dan lebih utama sekaligus dakwah. Dakwah ini apa? Ajak-ajak kebaikan untuk semangat belajar ngaji Al-Quran. Nah ini tuh. Tidak pandang tua para bapak ibu. Ngaji Al-Quran itu wajib hukumnya. Ya. Bah kamu tua, bah kamu remaja, masih ada usia. Mestinya yang usia tua jangan begini. Oh sawah wis tua, untune wis ilang, belajar ngaji cari nom-nom ae. Lho ya napa jenengan? Ndak boleh bilang begitu. Mestinya semakin tua semakin menjadi-jadi. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi belajar Al-Quran. Mestinya ngeten tajidnya. Di usia tua ini aku tak kepingin menghafalkan Al-Quran. Ya separuh, hanya setengah juz sajalah. Satu juz aku tidak mampu. Kepingin di akhir hayat saya hafal setengah juz, syukur-syukur sak juz. Wah niku sae. Tidak harus 30 juz. Berarti jenengan nggak ada isen-isen rohe jenengan, jiwanya niku. Mestinya ngoten. Nah niki motivasi dalam belajar Al-Quran. Nah, harus begitu. Wa yajma'u hammuhu ilal fikri fi. Kemudian semakin menambah satu pemahaman ilal fikri fihi, di dalam pemikiran memahami Al-Quran. Dengan adanya suara keras, kok balik-balik uangku membacanya ini, membaca ini, kan apal jenengan. Al-Fatihah kan apal jenengan. Coba mau coba mesti apal. Nggak tahu artinya. Nah, akhirnya ngeten, aku wis apal ya. Apa ya artinya ya? Nah, ini maksudnya wa yajma'u hammuhu ilal fikri. Semakin dituntut kula jenengan berangkat dari kesadarannya sendiri dengan adanya suara yang dikeraskan itu, yang hukumnya sunnah itu, orang yang mendengarkan suara keras membaca Al-Quran termotivasi untuk memahami arti apa yang kita baca itu tadi. Dibaca oleh orang yang keras tadi itu. Semangat, paling boteng kan sinau. Walaupun tidak sinau, tanya pada orang yang ahlinya. Ini apa artinya? Nah, itu. Wa yasrifu sam'uhu ilaihi, dan semakin mengalihkan
perhatian pendengaran, mengalihkan perhatian pendengaran hanya khusus untuk membaca Al-Quran. Pan ruami dengan suara keras, pas suaranya enak moro meneng kabeh jrep ngani. Wa yasrifu sam'ahu ilai, mengalihkan pendengaran orang yang mendengarkan selain Al-Quran, akhirnya ngrungokno Al-Quran krono banter. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil mangken tiyang ngeten ah. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, mengalihkan pendengarannya orang itu khusus untuk konsentrasi kepada Al-Quran. Ini mengingatkan ketika kami masih anak-anak mendengarkan qiraatil Qur'annya Hadratus Syekh Abdul Basit dari Mesir. Waktu membaca ta'awudz suaranya keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Banter. Terus setelah itu diem. Ada apa kok diem? Diem sampai 20 menit mek ta'awudz tok. Diem. Syekh Abdul Basit nggih mendel mawon teng Masjid Jamek. Kula tasik sekolah teng SD Badrus Salam Jagalan, SDNU Badrus Salam. Kula tasik kelas 4, 5 SD. Tahun pinten nih. Saiki pun almarhum Syekh Abdul Basit. Dugi Mesir ning Masjid Jamek. Sabila sik dereng wonten masjid. Dereng enten Masjid Sabila Jamek. Lenggah. Diem. Saking tata kramane sang kori Abdul Basit. Kenapa kok diem? Karena Syekh Abdul Basit tidak mau para jamaah di dalam masjid itu ruame grememeng kaya tawon. Maca Quran nggih diem. Cep, ndak boleh banyak bicara. Sampai beliau Al-Mukarram Kiai Haji Basori Alwi menjelaskan bagi para bapak hadirin yang tidak mau menahan berbicara dalam masjid, silakan mohon keluar. Diusir sama Yai Basori. Akhirnya setelah hening, sepi, baru melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lu kan fokus ini. Wa yasrifu sam'ahu ilai. Fokus. Karena orang membaca Al-Quran itu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Fokus. Nah, ini kan dakwah nih, suara dikeraskan. Niku hikmahnya. Wa yadrudun naum, menghalau rasa kantuk, nggih to? Lah lek imame bismillahirrahmanirrahim tuwek pisan. Sing nom-nomane gak ono sing ngimami, di kampung pisan. Gak ono maneh mek iku tok ae. Yo ngantuk. Salat subuh maneh gak tangi-tangi, pemane sing adzan yo iku tuwek malih. Sing nom-nomane tempundi? Wa barawab bar ya napa gitu. Ya sak wontene wis. Bacaane aja ngilokno wong ku salah. Sing ngilokno bacaane wong tuwek iku salah, sing ngilokno berarti gak ngerti. Saman boleh mengingatkan orang itu bacaan tajwidnya salah, asal saman mau istiqomah apa ndak. Lek istiqomah baru ganteni muadzin niku. Aja ngilokno wong iku salah. Saman kudu istiqomah dhisik baru mengingatkan itu. Nah, sinten lek misale ngambul, dilokno maro ngambul ayo. Ngono ya ngono tapi nggih mboten asal ngono. Bacaane Al-Qur'an sing dawa dindek-ndek nggih bener. Lah ndek kampung mek ikut tok niku sing ngerti ngaji. Terus dengan seorang pendatang maro ngilingaken grudak-gruduk ngilino. Pak salah bacaane ngeten. Maro ngambul, masjid tutup, sing dosa sinten? Ayo. Lho lek ngilingaken kudu konsekuen. Sik tak elingno iki tersinggung boleh. Tersinggung golek gano sing imami sapa? Aku siap apa gak yang ganteni. Lah, lek siap istiqomah monggo jenengan elingaken. Lah, niku banyak hikmah-hikmah. Nah, dengan suara yang lembek kan akhirnya wong tiku ngantuk. Coba lek suarane niku sae buanter keras
Wa yadrudun naum, menghalau rasa kantuk. Nggih to, semangat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kan enak tek 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 tek, tek dirasakno teng mana. Adem. Mukjizatnya Al-Qur'an niku. Dirasakan Al-Qur'an niku. Wa yazidu fin nasyat, wa yazidu tambah fin nasyat napa? Giat napa? Ngaji Qur'an. Niku lek hikmahe faedahe suara dikeraskan. Jadi suara keras niku manfaate kata. Nah, kalau suara merasa seandainya di dalam pribadinya aku lek maca banter enggak aku riak. Nyenengan ini kalau statusnya sebagai seorang pemimpin itu keliru sikapnya. Kalau sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh. Ya apa lek sikap riak? Ya apa carane supaya sampean gak riak nang ngarepe Gusti Allah? Diusahakno, nggih diusahaken, berjuang. Pertama gak ikhlas, diusahakno moro ikhlas. Sampai mana niki supaya gak riak ya napa carane? Pancene nggih angel. Wong jenenge kolbun kolaba, kof lamba, iku artine molak-malik. Hati niku molak-malik. Lek kadung iman sregep. Lek kadung mboten iman, wis males teko. Molak-malik. Makanya sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Niki. Para bapak niku ingkang menoyo. Wa yuqidhu ghairihi mannaim, dan bisa menyadarkan para qori-qori itu, para orang yang membacakan itu mannaim sing ngantuk-ngantuk niku. Ngelentruk aneh. Dengan adanya suara keras semakin semangat. Nah niku wau. Sami nggih. Qalu mereka berkata famuhimman hadarahu syai'um min hadhihi niyat fal jahru afdol. Maka yang patut untuk difahami, menghadirkan sesuatu, hatinya dihadirkan min hadhihin niyat, dari seluruh niat-niat membaca Al-Quran itu supaya mboten riya. Fal jahru, maka jahar membaca keras itu lebih afdol, lebih utama. Siji iso ajak-ajak tiang litu sing mboten seneng ngaji akhirnya seneng ngaji, sing mboten kerasan teng masjid akhirnya kerasan teng masjid. Waduh enak nang masjid kono banter, suarane enak, tajwid tepak, aku pengin ngaji lho, ganjarane kathah sunah nggih. Fa inistama'at hadhihi niyat tadha'aful ajr, maka jika niat-niatnya banyak di atas tadi dikumpulkan, niat yang baik baca Al-Quran, tadha'afal ajru, maka tadha'afal ajru, pahala itu berlipat-lipat. Tadha'af, berlipat-lipat. Tadha'afal ajru, pahalanya berlipat-lipat. Maka harus kita senantiasa membaca dengan jahar. Dan jangan sampai kita ini gengsi untuk belajar ngaji. Kalau memang tidak bisa belajar, kalau biasanya mucal teng Sabila minggu jam 7:30 pagi sampai jam 10 pagi, mulai tartil seni baca Al-Quran, kajian kitab Tibyan niki. Niku nggih mulai bapak-bapak, remaja, mahasiswa campur dari sisi SD. Lari-lari alit-alit SMP, paling alit SMP, lari tunggal. Sing kata bapak-bapak ibu, kali mahasiswa. Niku nggih ngoten. Pertama nggih mboten saged. Syaratnya saya bilang harus, saya tidak bisa secara detail, harus belajar lancar membacanya. Kulo mboten enggak, makanya harus bisa, wajib. Kulo sampun sepuh. Lho justru sepuh niku Pak monggo belajar, nang belajar. Selak kedisian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ada cita-cita ngoten lho. Cita-cita napa? Aku target umur 2 bulan akan datang
kudu iso maca Quran. Masa untukku pating pletot ngeten. Nah, ngoten. Semangat niku sepuh-sepuh niku. Lah ngoten ah. Ampun, wis awakku wis tuwek, untuk apa belajar-belajar. Mboten ngoten, keliru jenengan. Justru karena tuanya itu harus banyak ngaji Quran. Jangan merasa kita tua langsung wis kaya warek sing nom-nom iku. Lho ya napa keliru jenengan. Ganjarane mak diparek nom-nom malian. Apa-apa e. Wis kate mambu lemah ya no. Malaikat Israil wis rini gak tau ngaji kan. Nah, ngoten. Lah niki motivasinya dibangkitkan malih. Walihada qala al-Ghazali. Al-Ghazali ini berkata lagi, walihada kulnal qira'ah fil mushaf afdal. Fahada hikmal mas'alati. Nah niki perlu digarisbawahi. Oleh karena itu dalam hal ini kulnal qira'ah, kita itu membaca Al-Qur'an fil mushaf, membuka. Niki Quran mushaf nggih, lho niki membuka. Afdol itu lebih utama daripada nutup Quran. Walaupun hafal. Misalnya kalau hafal, tapi kalau mboten buka Quran, iki lebih sae kalau hafal Quran kali buka Quran. Buka Quran itu afdol para bapak. Pahalae ya pahala maca, ya pahala apal. Lek apale mboten angsal apal, paling mboten angsal pahalae maca Quran. Nah niku saene ngoten. Mboten kok waduh aku isin oleh gak maca. Lho justru maca niku anjuran, sunnah. Nggih, niku. Lanjutannya. Mugi-mugi nututi. Tapi insyaallah lek mangke wonten kosong niki kula tengeri, mangke kula tutukaken bab niki. Pokok jenengan kedah istiqomah, jenengan jamaah kemis kali kula muga-muga panjang umur manfaat cek saged istiqomah. Kuncine sehat. Lek ibadah niku sehat, panjang umur, terus terakhir manfaat. Akhiran husnul khotimah. Cek saged belajar karena ilmu ini Gusti Allah ini tanpa batas. Jenengan umure misalnya 150 tahun, ilmu ini Gusti Allah mboten telas. Jenengan masih 150 tahun, cek dereng nututi mempelajari ilmunya Allah. Nggih, nah niku. Pun kula lanjutaken. Wa ammal asarul mangkulatu fakasiratun. Maka adapun asar itu nasihatnya para sahabat. Al mangkula yang disampaikan fakasiratun itu banyak sekali. Wa ana asyiru, maka saya niku sinten? Nggih, saya si pengarang kitab niki. Sinten pengarang kitab niki? Abi Zakaria Yahya bin Sarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Saya akan berikan petunjuk ila atraf min ba'diya, sebagian dari hikmah-hikmahnya membaca suara keras. Lanjutannya, sabata fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disampaikan dalam kitab sahih yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Abu Hurairah menyampaikan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngendikan, bersabda, ma adinallahu la syai'im ma adina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Ma adinallahu la syai'in, tidaklah Allah mendengarkan. Azina ini lek cara letterlek bahasa Arab. Azina diartikan izin, mengizinkan. Tapi di sini cara syariat kita ini bukan diartikan izin, tapi diartikan istama'a, mendengarkan. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu dari apa-apa yang Kanjeng Nabi dengarkan tentang hasanis saut, indahnya suara, bagusnya suara, yataghonna, yang disenandungkan, yang dilakukan bil Quran, dalam membaca Al-Quran, yajharu bi, dengan membaca secara jahar, dengan membaca secara keras. Kesimpulan apa?
Tiang maca Quran kali suarane enak, lagune enak niku sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan. Lah, untuk melakukan suara itu harus ada ilmunya. Harus belajar. Mboten kok sekedar lagu-lagu ngoten tok. Paling mboten ngerti ilmune lagu. Napa namine? Lagune lagu Bayati, lagu Jiharka, lagu Sobah, lagu Nahawan, lagu Sika, lagu Rosh. Hijaz ini macam-macam. Hijaz asli, Hijaz kar, Hijaz kasur. Sedanten budaya lagu-lagu ini adalah berasal dari Timur Tengah. Ini dari Timur Tengah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini wonten ilmu nih. Ya napa carane membaguskan suara itu? Ya taghonna dengan adanya nada-nada. Contoh misalnya innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah niku wonten ilmune niku. Namanya lagu nahawan. Itu sunnah hukumnya. Kalau orang-orang yang fahamnya Wahabi mengatakan suaranya wong wedok itu aurat, boten angsal ngoten-ngoten niku. Wis kersane sing ngomong aurat. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan silakan itu sunnah. Nggih. Ya jaharu fi rawahul Bukhari wa Muslim. Sahih hadis niku. Nggih. Suaranya ada dilakukan dengan suara indah. Wa makna adzina tadi istama. Jadi makna adzina dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten dimaknai mengizinkan, tapi dimaknai istama, mendengarkan. Wa huwa isyarah, yaitu isyarah. Isyarah napa? Tanda. Isyarah itu petunjuk. Petunjuk apa? Ilar ridho wal qabul. Berarti Gusti Allah niku ngridoni. Damel suara kaya ngeten. Allah ridho. Napa malih sing maca niku ikhlas, bukan karena selain Allah, mboten riya. Ikhlas karena Allah. Qabul wal qabul berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajwide sae, fasahai sae, sifatul hurufi sae, ahkamul huruf wal harakat sae. Qabul ilar ridho. Nah niki dasare nggih halaman 84. Tinggal kita menerapkan saja. Wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu sak temene Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bersabda, laqad utita mizmaron, ngendikan datang sahabat, sak temene kamu telah diberikan mizmaron, dianugerahi suara seperti serulingnya mimazamiri Ali Daud, seperti suara serulingnya keluarganya Nabi Daud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini kan menunjukkan Kanjeng Nabi ini seneng, suka. Sampai ada sahabat membaca Al-Quran, suaramu kaya suarane Nabi Daud, keluarganya Nabi Daud, suara seruling. Karena dalam suatu sejarah, tatkala Nabi Daud masuk ke kerajaan, mau mengambil petinya dari Raja Tolut, Al-Kisah Nabi Daud itu membaca tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena mukjizatnya Nabi Daud, suaranya hebat, seluruh penjaga kerajaan itu tilem, langsung semaput, tilem. Langsung mengambil peti yang dipegang oleh Raja Tolut karena ketiduran. Ketiduran karena kena mukjizat suaranya Nabi Daud, Pak, seperti seruling bulu perindu itu tadi. Makanya para bapak nggak ada putra yang suaranya enak, di Al-Fatihah tawassul teng Nabi Daud. Al-Fatihah khususon Nabi Daud. Al-Fatihah bismillah. Nah, cek 0,0000 sekian persen Nabi Daud kan alhamdulillah barokah. Pun cekap semanten sampai suara Nabi Daud, insyaallah dilanjutaken pertemuan akan datang, mungkin pas ada timing waktu-waktu kosong
akan kami lanjutkan pada halaman 84. Ini sih rame bab ya. Hukume bab masalah tahsin, membagusi suara. Nggih, tahsinul qiraah, tartilul qiraah niku hukume napa? Tasik kata. Insyaallah mugi-mugi kula panjang sedaya diparingi panjang umur manfaat. Sekedhik napa kula sampaikan mbok pilih wonten kelepatan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan minkum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.